Baik, kita lanjutkan materi kita tentang perulangan di dalam perulangan. Jadi silakan buka Sumline text-nya seperti berikut. Setelah itu aktifkan Sum Control Panel-nya. Kemudian buka di browser kamu, pastikan di sana sudah jalan Sumline text-nya seperti Sum Control Panel-nya ya. Jadi kalau sudah, kita masuk ke Sumline-nya. Ini silakan disimpan dulu ya halaman kerjanya. Simpan di dalam folder belajar mungkin yang sudah kamu buat. Ikuti aja, lanjutkan aja nama latihannya. Misalnya kalau sebelumnya latihan 2 atau latihan 9, kamu bisa buat di sana latihan 10. Karena saya terakhir latihan 2, saya buat latihan 3, saya save. Nah, kita bahas tentang hari ini adalah masih di pembahasan perulangan di dalam perulangan. Jadi kalau perulangan di dalam perulangan sebelumnya yang kita kerjakan yang seperti ini ya. Jadi di sana yang kita perhatikan bahwa untuk menciptakan perkalian itu kita bisa buat seperti ini ya. Nah, coba kita lanjutkan dengan perulangan dalam perulangan. Nah, di sini kita coba melihat ya, bagaimana kalau perulangan dalam perulangan itu yang kita buat itu misalnya dalam tabel. Coba kita pelajari dulu tentang tabel. Misalnya kalau di dalam tabel ya, saya punya tabel seperti ini. Kemudian kita kasih border biar kelihatan bahwa di itu tabel, kita kasih bordernya 3. Kalau saya punya misalnya untuk membuat baris kita kasih TR, untuk membuat sel kita kasih TD satu-satu, kemudian kita jalankan TD 12. Itu menyediakan dia baris 1 kolom kedua, kemudian kita lanjut 13, kemudian kita tambah lagi misalnya TR baris yang kedua, kita isi di dalam TD 21. Berikutnya kita kasih TD lagi, kita kasih 22. Kemudian TD lagi kita kasih di sana 23. Berarti dia baris kedua, kolom ketiga itu maksudnya. Kita tambah satu lagi baris ya. Di sana kita buat 31 artinya baris 3 kolom 1 ya. Kemudian kita tambahin 32. Selanjutnya ada dia TD kita buat di sana 33. Nah, kalau ini kita simpan ya, kalau kita simpan dan kita jalankan di perulangan. Saya ambil kelasnya ya. Saya ambil di kelas 12 IPS 1. Nah, begini dia hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada dalam satu baris itu, satu baris pertama misalnya sampai 7, berarti ini sampai panjang tambah codingnya. Bagaimana hal-hal seperti ini kita selesaikan di dalam bentuk yang namanya perulangan ya, perulangan biar jadi lebih gampang. Jadi kita anggap aja ini kan 11, 12, 13, nilainya sama 1, 1. Jadi di sini 1, di sini dia 1, 2, 3. Di sini 2, 1, 2, 3. Sini 3, 1, 2, 3. Jadi sepertinya ini bisa kita buat dalam bentuk perulangan. Nah, contoh kalau kita buat di dalam bentuk perulangan. Kita kasih dulu untuk ukuran teksnya, kita anggap 6 ya, atau 5 aja biar tidak terlalu besar. Kemudian warnanya kita kasih merah, warna teksnya nanti. Kita mulai dari PHP-nya. Nah, di sini yang kita buat, yang pertama adalah kita buat perulangan dulu. Kita tampilkan aja dulu 1, 2, 3. Jadi kalau 1, 2, 3 dengan while, atau kita coba dengan while atau while nanti kita coba satu-satu. Misalnya kalau kita gunakan dengan while berarti string i sama dengan 1, kita buat ya. While ya. Dikasih di sini adalah string i, ya, string i. Kemudian di dalam perulangannya ini kita kasih di sana string echo, kemudian kita buat di sana string i. Ya. Kita titik koma. Kemudian string i selalu ditambah 1 seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kalau kita simpan ini, kita lihat hasilnya. Maka akan tampil nanti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalau tidak salah ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang yang mau kita persoalkan adalah ini sampai 3. Kita anggap aja dulu sampai 3. Sampai untuk perulangan seperti ini saya yakin udah pernah saya jelaskan. Jadi saya harap kamu sudah paham. Nah, ini kan 1, 2, 3. Sementara kalau kita lihat di dalam tabel itu dia 1, 1, 1, 2, 1, 3. 21, 22, 23. 31, 32, 33. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat seperti itu? Nah, yang pertama berarti ketika dia sekali dikerjakan, 1 misalnya kan, berarti ada perulangan lagi di dalamnya.
Jadi dalam hal ini kita bisa memadukan antara perulangan while dengan for, bisa nggak disatuin? Bisa, ya. Jadi kita bisa menggabungnya. Nah, misalnya ini kan yang dikerjakannya ini. Jadi di sini saya hapus dulu dia. Saya gunakan perulangan for, ya. For. Saya buat di sana misalnya string J sama dengan 1, string J lebih kecil sama dengan 3, string J selalu ditambah 1. Oke. Perhatikan itu di luar kurung kurawal ya. Kadang-kadang kita salah di perulangan ini di sini. Ini kita masukkan dalam kurung kurawal ini enggak. Artinya kan ini sama dengan si echo yang echo string i. Tapi di sini bukan cuma echo string i yang dikerjakan, tapi yang dikerjakan itu ada dua. Diperulangankan lagi dia ya. Nah, echo misalnya kalau saya kasih, kalau string j aja kita cetak, apa yang terjadi? Kita coba lihat. Kalau kita simpan, ya, kita jalankan. Apa yang terjadi dengan string J? Sini string J3 ya, sorry. Mungkin salah ketik. Nah, string J3 ini lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau kita jalankan, kita refresh ya. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa dia sampai 3 kali? Tampilannya kok seperti itu? Nah, gitu ya. Yang mau dipertanyakan mungkin seperti ini. Coba perhatikan sama-sama ya. Saya baca. I sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Dibacanya lagi. Ini kan pernyataan terakhirnya apakah I lebih kecil sama dengan 3? Benar. Ya, gitu ya. Nah, kalau benar, apa katanya? Nah, kita lihat. Kalau benar I lebih kecil sama dengan 3, apa yang dikerjakan? J sama dengan 1. Dia kasih tahu, J sama dengan 1. Nih. J sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Cetakkan J. Nah, yang dicetak itu kan kita lihat di hasilnya, yang dicetak itu apa? 1, yang ini. Karena J-nya kan 1 ya. Ya. J-nya 1 masih benar, berarti ditambah 1 J-nya, jadi 2. J sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Kalau benar, cetak lagi dia. Berarti di sana dicetak lagi angka 2-nya. Ini dia. Angka 2 yang ini. Nah, J-nya ditambah 1, 3. Karena masih benar kan? 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3 di sini ya? Benar. Kalau benar dia 3 lebih kecil atau sama dengan 3, cetak lagi DJ-nya. Nah, ini yang dicetak, angka 3 yang ini. Nah, kemudian tambah 1, 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak. Berarti ini tidak dikerjakan lagi. Berhenti dia. Dilanjut ke sini. Nah, tadi kan I-nya nilainya 1. Apakah 1 di sini tadi? Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Setelah itu ini dikerjakan sebanyak 3 kali. Udah salah dari sini. Masuk dia ke string I tambah 1. Berarti nilai I yang terakhir tadi 1, berarti ditambah 1 sekarang jadi 2. Perulangan mulai lagi dari atas, diulang lagi dia. Berarti I sama dengan 2. Lebih kecil sama dengan 3 enggak? Ya, karena dia benar, dibacanya lagi program berikut di bawahnya. Yang mana? Yang ini. J sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Iya, cetak dia. Inilah yang dicetak itu. Kemudian ditambah 1, ini ya, string J tambah 1. J-nya berarti 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Cetak nilai J-nya. Maka yang tercetak itu adalah angka yang ini, 2. Udah? Tambah 1, 3. Apakah 3 J yang sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Cetak J-nya. Inilah dia, 3. Naik 1 lagi 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak. Dia berhenti. Turun ke bawah. I yang terakhir kali 2 ditambah 1, berarti nilai I sekarang sudah menjadi 3. Ya kan? Nah, 3. Apakah 3 itu lebih kecil sama dengan 3? Di sini ya, I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Baca lagi kodingnya. J, apakah J-nya mulai lagi dari 1? Karena memang di settingnya di sini J sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Cetak 1. Ini cetak. Tambah 1, 2. Nih ya, tambah 1. J-nya sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Cetak J-nya, berarti 2. Tambah 1 lagi, 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Iya. Cetak J-nya, yang dicetak adalah angka 3, yang ini ya kan. J-nya sama dengan 4, karena ditambah 1. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak, dia berhenti. Turun ke bawah, nilai I-nya ditambah 1. Tadi terakhir 3, tambah 1 berarti 4. Balik ke atas. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak, berhenti. Maka hasilnya ini. Ya, jadi dalam hal ini saya pikir kamu bisa memahaminya. Ya. Nah, sekarang kalau kita cetak dua-dua gimana? Bisa nggak dia dicetak dua-dua? Bisa aja kan? Misalnya kalau saya kasih di sini string I, koma string J, contoh. Bisa aja kalau kita kasih dua-dua seperti ini.
Kalau kita cetak dua-dua hasilnya seperti apa? Kalau cetak dua-dua berarti di sini 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32. Kenapa seperti itu hasilnya? Karena gini, ketika I-nya 1, J-nya kan diulangi 3 kali. Berarti ketika I-nya 1, J-nya 1 berarti 11. J-nya 2, 12. J-nya 3, 13. Kan I-nya masih tetap 1. Nah, kemudian I-nya naik 2, 21 J-nya, 22 J-nya 2, 23 J-nya 3 gitu ya. I-nya naik ke 3, dia berulang. Jadi ini artinya mengulang perulangan di dalam perulangan. Ini yang namanya perulangan di dalam perulangan. Gitu ya. Tapi tidak selamanya. Kalau di pelajaran sebelumnya saya ajarkan for di dalam for-nya bisa jadi while di dalamnya itu ada for seperti berikut. Jadi hati-hati untuk melihat soal-soal seperti ini ya. Kasus seperti ini. Nah, bagaimana caranya ini bisa berbanjar ke bawah? Nah, itu tinggal pengaturan. Kalau kamu kasih di sini break line, jadi pas mengerjakan kode program itu benar-benar diperhatikan. Kalau saya kasih break line, emang apa yang terjadi? Kalau kita simpan, kita lihat hasil. Begini dia, bawah dia kan. Nah, tapi kita pikir lagi, dia kan setelah I-nya 1 selesai sampai ke ujung, baru dia ke I-nya yang kedua, artinya baris yang kedua. Yang menentukan baris di sini kan variabel I. Sedangkan yang menentukan kolom di sini adalah variabel J. Nah, di mana kita bisa membuatnya itu? Jadi mungkin kita coba buat di sini dulu. Kalau saya kasih di sini, kira-kira bagaimana dia? Nah, kalau kita simpan, nah kita jalankan, kita lihat hasil. Pas? Sudah pas. Nah, sekarang tinggal menambah bagaimana cara kita membuat ini ke dalam bentuk tabel. Ya, bagaimana kita buat ini ke dalam bentuk tabel? Jadi kita susunnya dia jadi seperti ini. Jadi artinya kalau misalnya kita mau buat kolomnya jadi 5 misalnya, bisa aja kan kita tinggal ganti dari sini. Kita simpan misalnya, kita jalankan. Ini berarti kolomnya jadi 5. Barisnya jadi 5. Ini baris, ini kolom ya. Nah, kalau saya kasih misalnya di sini jadi 10, berarti kolomnya ke samping itu 10. Nah, kalau kita jalankan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 110. Nah, ini. Jadi tugas kalian yang saya mau tugaskan tentang ini, kamu coba dulu susun ini menjadi dia bentuknya ke dalam bentuknya itu tabel. Jadi nanti hasilnya sama dengan tabel seperti ini. Gimana lah kita buat caranya? Berarti kamu kan harus memasukkan ini ke dalam tabel. Ya, harus dimasukkannya ke dalam tabel. Bagaimana cara masukkan tabel? Saya pikir coba dipelajari. Ya. Jadi kamu bisa misalnya nanti latihan ini kamu simpan dan kamu kirim ke G Suite-nya. Ya. Misalnya saya simpan ya. Saya kasih latihan 4.php. Ini HTML. Perulangan dalam perulangan. Seperti ini ya. Nah, sini kamu bisa pindahin. Yang ini perulangan tadi bisa kamu pindahin ke sana. Nah, ini kamu copy saja, pindahkan ke sini ya. Tapi bagaimana itu ditampilkan di dalam tabel? Berarti di atas kamu harus kasih tabel. Seperti ini. Kasih border. Ya, seperti ini kita kasih border 3. Di bawah baru kita tutup dengan slash table. Nah, kemudian di manalah kamu buat TR-nya sehingga nanti hasilnya sama. Kalau seperti ini kita jalankan kan nanti hasilnya belum ya. Belum kelihatan dia di dalam tabel. Latihan 4 ya. Kita ganti coba latihan 4. Masih begini dia, tabelnya masih di bawah nih. Ya ada kotak kecil. Nah, bagaimana caranya ini disusun? Cobalah kamu pikirkan gimana caranya. Ya, untuk yang ini. Apakah di sini harus dibuatkan Eko TR? Kalau dikasih di sini TR misalnya. Apakah seperti itu? Atau nanti di bawah seperti apa? Coba diatur sendiri. Ini tugas kalian untuk latihan yang ini ya. Saya harap diselesaikan, nanti dikumpulkan ke GCR-nya. Demikian untuk materi ini, kita lanjut berikutnya. Terima kasih.